baik ayah. Aku akan menerima setiap permintaan ayah. Aku juga akan menghargai keputusan ayah. Tapi aku yakin bahwa akulah yang akan jadi pemimpin. Gak mungkin kan, Purbasari, wanita lemah itu yang kau pilih jadi pemimpin. Keesokan harinya, seluruh istana berkumpul di balai kota. Hari itu, Prabu Agung akan mengumumkan siapa yang akan menjadi penerusnya. Suasana terasa tegang, terutama bagi Purbalarang yang sedang pergi pantau. Aku menyampaikan keputusan penting. Aku, Prabu Tampu Agung, telah memutuskan bahwa Purbasari akan menjadi penerus tahta di kerajaan ini. Terima kasih ayah. Apa? Apa yang ayah katakan? Bagaimana bisa wanita lemah seperti Purbasari ini yang kau pilih jadi pemimpin kerajaan? Gak masuk akal. Harusnya aku putri sulung dari kerajaan ini. Bukan gadis lemah yang kau pilih ayah. Mana mungkin dia bisa? Tapi kau tidak seharusnya memarahi adikmu di depan rakyat. Halah. Kau harusnya mendukung, bukan malah marah-marah seperti itu. Buat apa aku mendukung dia ya? Lihat dia ayah. Gak guna, tak berdaya. Tapi kau tidak seharusnya seperti itu. Buat apa aku mendukung itu? Lihat ayah, aku akan tunjukkan kepadamu bahwa aku yang lebih pantas untuk memimpin kerajaan ini. Setelah keluar dari balai dengan wajah muka, Purbalarang berjalan cepat menyusuri istana. Rasa kecewa dan amarah bercampur lihat. Merasa dihiasi oleh Purbalarang, siapa yang berani membuat kemarin jadi seperti ini? Kumalah pada semuanya Raden. Purbasari dipilih untuk menjadi pemimpin kerajaan. Apa? Adikmu yang lemah itu menjadi pemimpin kerajaan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu. Benar Raden, aku juga tidak akan tinggal diam. Tapi cara apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada cara lain untuk bisa menghalangi adikmu. Apa yang kau maksud Raden? Ada seorang dukun, dia mempunyai kekuatan yang bisa membuat penyakit. Jika adikmu terkena penyakit itu, adikmu akan terpandang hina. Itu ide bagus. Kapan kita bisa ke sana? Oke, aku akan mengatur jadwal dengan pertemuan dukun itu agar bisa merebut aku kembali. Purbalarang masih Masih bisa lega karena sengaja punya rencana. Namun ia tak sadar bahwa langkahnya akan membawa resiko. Keesokan harinya, Purbalarang dan Raden Indrajaya pun menemui Ronde, seorang penyihir sakti di bawah terpencil. oh gua makanya ada batu Nyai, kedatanganku ke sini tidak membuat basi. Tolong berikanlah aku ramuan ajaib yang dapat membuat penyakit kulit yang sangat dahsyat. Rupanya kamu sudah tidak sabar, anak muda. Rasa marahmu telah mengikuti hati nurani. Kalau begitu, Anda mohon diri dan berterima pada sini. Terimalah imbalan muda. Terimalah imbalan sebagai tanda terima kasih kita. Purbalarang meninggalkan tempat itu dengan puas. Berada di kejauhan, Ronde mengelak. Ia tahu bahwa keserakahan selalu punya harga yang harus dibayar. Sore itu, suasana taman istana tampak begitu damai. Namun, kedamaian itu adalah sebuah topeng. Di balik senyum manisnya, Purbalarang membawa dari buruk untuk menjatuhkan adiknya. Lalu, Purbasari adikku, Pak Purbalarang, kenapa Pak? maafkan aku atas kemarahanku kemarin. Aku tidak bermaksud berpenyakit di hatimu. Kak, maafkan aku juga ya. Ada telah menyakiti hati kakak. Aku juga seharusnya melangkahi hak kakak sebagai pemimpin di kerajaan ini, Kak. Gak apa-apa adikku. Aku sekarang sudah berdamai dan aku sudah menerima dengan lapang dada sebagai kamu menjadi pemimpinnya. Ini ku buatkan kau teh secangkir teh untuk kau nikmati dengan angin sore dan kicauan burung. Terima kasih, Kak. Aku pasti akan menikmatinya dengan sangat.
kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih Kak, sampai jumpa. Dadah. Akhirnya kemarahan Kak Purbalarang mereda juga. Aku harap Kak Purbalarang dan aku seterusnya hubungannya semakin membaik. Mari kita nikmati hidup dengan Kak Purbalarang. Purbasari, Purbasari kamu kenapa? Kok itu berubah jadi jelek? Ayah, tolong! Ayah, tolong! Purbasari jangan sakit, tolong! Aku tidak tahu ayah, tiba-tiba dia berubah menjadi jelek. Bagaimana bisa Tabib? Purbasari menjadi seperti ini. Sepertinya Putri kalau ini tanaman yang berbahaya dan baik-baik adalah menjaga kebenaran. Apa? Penyakit kulit yang ganas? Sepertinya kita harus mengasingkan dia ya. Aku takut penyakit kulitnya menular kepada anaknya. Bagaimana bisa kau menghasilkan adikmu sendiri? Purbalarang, dia ini begini seperti ini karena meminum teh dari buatanmu. Kok ayah nuduh aku? Aku juga nggak tahu dia kenapa. Iya ya, ini mungkin bukan salah Kak Purbalarang. Nggak mungkin Kak Purbalarang sebenarnya beracun ikut seperti ini. Bagaimana bisa ya tega mengasihkan minuman antar berata itu? Apa ya? Jika memang ini untuk kebaikan rakyat dan kerajaan ini maka aku siap diasingkan ya. Pak. Baiklah untuk sementara waktu kerajaan ini kau yang pegang. Iya ya, aku akan menjalankan perintahmu dengan baik. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menembus langit tipis, Prabu Tapanggung bersama Purbasari pergi ke tempat emasnya. Bagaimana bisa nak ayah memasingkanmu ke dalam hutan? Apa ayah? Aku siap diasingkan. Mungkin memang ini takdir untuk diasingkan ayah. Baiklah, untuk sementara waktu kau tinggal di sini. Terima kasih ayah, sampai jumpa. Ya, ayah pulang dulu ya. Kau jaga diri baik-baik. Jaga diri ayah baik. Purbasari mulai menata hidupnya di hutan. Ia membersihkan buku tua itu, mencari buah-buah untuk dimakan dan belajar bertahan hidup. Awalnya terasa berat, tapi seiring waktu ia mulai terbiasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih merindukan suara ayahnya dan cahaya istrinya terus membuatnya perasaan. Ya Tuhan, mengapa aku harus diasingkan seperti ini ya Tuhan? Aku tidak tahu tempat ini sebelumnya. Bahkan aku ditinggal sendiri. Sekarang aku tak penyakit ya Tuhan. Tapi aku tidak boleh terus-menerus sedih seperti ini. Sebaiknya aku melanjutkan pekerjaanku agar aku bisa beristirahat di buku tua ini. Jangan kaki aku. Maafkan aku Putri, sungguh aku tidak berniat jahat. Aku tidak mau menyakitimu. Pasti kamu meyakinkan aku kan? Udah aku sendiri di sini, ditinggal semua orang. Putri, sungguh aku tidak pernah menyakitimu. Aku hanya mau membantu. Apalagi kamu bisa ngomong kayak gitu. Gak mungkin. Putri, aku tidak berniat jahat. Aku hanya luka yang tersesat. Apakah kamu benar-benar dukung tersesat? Iya Putri. Aku akan memanggilmu dan menamai Lutung Kasar. Wajahmu yang tampan dan mempawar. Aku akan memanggil Lutung Kasar. Kembali kebahagiaannya bersama Lutung Kasarung, setiap malam Purbasari masih sering merasakan kesakitan yang luar biasa. Kali ini tak sengaja lihat Lutung Kasarung kali Lutung dipenuhi rasa sedih yang mendalam. Ia menyadari bahwa itu adalah kutukan yang menimpa kanan yang jahat kesal. Ini rasanya seperti semakin tertawa. Purbasari, apa yang terjadi padamu? Mengapa kondisi kulitmu terlihat semakin buruk, Purbasari? Aku gak tahu Lutung. Semakin hari kulitku semakin memanas dan menggatal. Mohon bersabar, Purbasari. Aku akan mencari jalan keluar untukmu secepatnya. Terima kasih yang Lutung karena telah mengusahakan kesembuhanku. Aku harap kita akan segera sembuh dan keluar dari hutan ini. Iya, Putri.
Wahai para dewa dan penguasa bumi ini, aku memohon dengan segenap hati, sembuhkanlah penyakit yang diderita Purbasari. Aku mohon, kabulkanlah doaku ini. Berilah ia kebahagiaan dan kesembuhan yang ia layak terima. Tanpa disadari, Semedro Tungkasaro telah melakukan jihad. Tiba-tiba, tanah itu retak memancarkan air jernih yang terus mengalir. Wahai dewa, terima kasih atas karuniamu. Semoga air dari telaga ini dapat menyembuhkan Purbasari. Keesokan harinya, Tungkasaro mengajak Purbasari keluar dari gubuk. Purbasari, aku ada kabar baik untukmu. Lutung, kabar baik apa yang kau maksud, Lutung? Sudah ikuti aku ke arah sana. Kemana, Lutung? Aku tahu kamu merasa senang. Lutung, kamu serius? Kenapa ada danau secantik ini, Lutung? Iya, Purbasari, telaga ini adalah hasil dari pintaku semalam. Kala dewa menciptakan telaga ini demi kesembuhanmu. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah masuk ke dalam telaga ini dan memasuki seluruh tubuhmu. Dengan ragu dan penuh kekhawatiran, Purbasari menuruti perkataan Tungkasaro untuk masuk ke dalam telaga. Begitu air telaga menyentuh kulitnya, tubuhnya terasa sejuk dan lega. Dalam sekejap, semua rasa sakitnya hilang dan bercak hitam di wajahnya. Kulitnya kembali bersih, bercahaya dan cantik seperti dulu. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu ya Allah. Karena telah menyembuhkan kulitku seperti semula, cantik seperti semula. Lutung, terima kasih ya telah menyembuhkan kulitku. Dan mengapa Purbasari, aku senang dan sehat. Sekarang kamu harus segera memberitahu ayahmu dan kembali ke istana. Sementara itu istana berbarang sama gelisah. Kabar tentang Purbasari yang telah sembuh dan kembali cantik terdengar sampai ke sultan. Matanya penuh dengan campur amarah dan rasa takut pada bumi. Sengaja. Yang nyangkut di kepalanya kan. Apa? Apa katamu? Purbasari sudah sembuh. Bagaimana bisa? Aku ingin melihatnya. Raden, antar aku ke gubuk tua milik Purbasari itu. Segera. Di sepanjang perjalanan, perasaan terbarang bercampur rasa takut menyelimutinya. Sesampainya di hutan, dengan langkah cepat dan wajah tegang, akhirnya ia melihat sebuah gubuk kecil putih yang biru. Di sana, tampak Purbasari sedang bersama Tungkasaro, tersenyum bahagia. Purbasari? Kak Purbarara? Aku dengar katanya kau sudah sembuh. Apakah benar? Benar Kak Purbarara, lihatlah tubuhku sekarang sudah sembuh seperti semula. Tidak ada gatal-gatal kemerahan ataupun rasa sakit Kak Purbarara. Bagaimana bisa? Tungkasaro memberiku sebuah hadiah, sebuah danau yang indah. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke istana. Aku ingin kau untuk mengikuti kompetisiku. Aku siap mengikuti kompetisi apapun yang akan diberikan untuk kembali ke istana. Purbarara mulai memikirkan kompetisi yang akan dilakukan agar bisa menjaga Purbasari yang kembali ke istana dan mengacaukan matanya. Nah, aku ingin. Gimana kalau kau mengikuti kompetisi untuk menunjukkan cantik suamimu sekarang juga? Hah? Kak Purbarara stres ya? Aku kan di hutan ini selama sendiri, bahkan ditinggal. Kakak gak peduli sama aku. Ayah pun meninggalkanku seperti ini. Lalu, apa peduliku? Aku cuma mau kau mendatangkan calon suamimu yang lebih tampan dari suamiku. Kak Purbarara, mohon mengertilah Kak Purbarara. Aku tinggal sendiri di gubuk kecil ini, bahkan tidak ada seorang pun yang menemaniku. Kalau begitu, berarti kamu nggak boleh untuk kembali ke istana. Purbasari mengatakan gelisah dan ia hampir ingin menyerah karena hanya Lutung yang bersamanya selama ini. Aku tahu Putri, jadikan aku sebagai calon suamimu. Akui kepada saudarimu bahwa aku calon suamimu. Kumohon percaya kepadamu Purbasari. Tidak bisa Lutung, kamu kan Lutung bukan manusia. Percaya padaku Putri. Purbasari sudah semakin pasrah karena dengan rupa yang seperti itu pasti Lutung akan kalah dengan ketampan
padamu sayang, ayahku. Suatu kalinya hanya akan hilang jika ada seorang wanita yang mengakuiku sebagai calon suaminya. Terima kasih Berbesari telah percaya kepadaku. Terima kasih ya Lutung, kamu sungguh sangat tampan. Berbarang sangat kesal melihat Lutung berubah menjadi pria tampan lebih dari Indra Jaya. Itu berarti ia sudah kalah galak dan Berbasari akan kembali lagi ke istana menjadi pemimpin. Lihat Kak Barang, suamiku menjadi tampan. Ya Purbasari, aku mengaku kalah dan aku memperbolehkan kau untuk kembali ke istana.